tiba-tiba nih tenda ada yang garuk kanan gue. Hah? Lagi bangun jadi tenda ada yang garuk gitu. Nah, Serep, ya, suara serep mungkin gitunya karena itu. kita kecapean, nah tiba-tiba bola api warna hijau terbang. Anjir, ngelewatin tenda lu. Jadi kayak nonton bioskop lah. Mati gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, om swastiastu. Balik lagi di Pena Sang Arwah yang mengulas tentang cerita-cerita misteri mistis yang cukup membuat bulu-kuduk merinding. Sobat Arwah, kali ini kita kedatangan narasumber. Kita coba virtual karena narasumber kebetulan berada di Bali ya. Langsung aja kita gabung ke narasumber. Mas Aryo, gimana Mas kabarnya Mas? Baik. Baik-baik. Terima kasih nih diundang nih. Sama-sama, saya yang terima kasih dapat narasumber yang udah lama banget berada di dunia hitam. Puluhan tahun. Puluhan tahun nggak ketemu. Puluhan tahun gak ketemu, sekarang baru ketemu lagi dengan cerita misteri lagi. Aduh, ngeri. Wah, Kegiatan apa lagi Mas? ya paling sekarang ya biasalah karena pandemi jadi ya dunia online lah. Bukan Waduh, dunia arwah lah pasti. bukan dunia online ya. Ada cerita apa Mas yang bisa di-share nih ke teman-teman nih? Ya paling pengalaman dulu waktu kuliah di Jogja sih. Hmm. Jadi kan dulu di Jogja ya apa ya senang naik gunung lah. Dan itu juga Jogja kan salah satu kota mungkin yang untuk naik gunung masih bisa dijangkau karena kan dekat Lawu dekat, Cimbing, Sindoro, Hmm. uh, Merbabu, banyak lah. Ini juga sempat aktif di apa kegiatan Mapala. Oke. Jadi ya menyalurkan hobi kayak gitu. Nah, selagi lu menyalurkan hobi naik-naik gunung, hiking dan segala macam, pernah lu ngalamin hal-hal dalam tanda kutip misteri atau horor gitu, Mas? Ada dan gua rasa sih juga apa bagi penggiat alam juga pasti mereka punya pengalaman masing-masing lah perihal misteri pasti ya. Cara kan eh, di alam kita masuk ke apa ya ke lingkungan yang bukan kita apa ya alam liar lah yang bukan biasanya misalkan masuk yang ke alam kita belum pernah tahu dan hal-hal asing itu bukan asing Dunia lain mungkin ya? ya di dalam harus kita hormatin lah itu kan masuk ke wilayah dan baru kita injak. Nah kebetulan gue juga mau sharing yang ini naik ke Merbabu itu gue masih pertama kali sih gitu. Tahun berapa lu naik merbabu tuh, Mas? Antara 98 sampai 99. Piye-piye ceritanya? Jadi itu gue biasanya kalau naik gunung tuh hari Jumat malam. Nah pas gue ke Merbabu ini gue naik berdua sama teman gue dan gue sama teman gue kebetulan belum pernah naik ini gunung jadi emang menurut kita mesti mana terus titik mana shelter yang harus berhenti. Jadi kalau naik gunung kan kita harus ngerti Ya, ada berapa shelter nih pos-posnya dan ya. tiap shelter biasanya ada juga yang pantangan untuk camp atau gimana. Nah itu kebetulan gue bareng temen yang belum pernah ke situ juga. Jadi cuma Oh. berdua doang. Dan waktu ke Merbabu
ya sama-sama modal nekat, dalam artian belum survei seperti apa. Merbabu paling memodalkan ini jalan setapak lah. Sempat juga waktu masih di bawah sih, belum sampai kaki gunung itu nyata. Jadi ya gue bagian belakang, teman gue bagian depan. Nah, waktu jalan sempat kita keluar jalur. Gue bilang, yuk kayaknya kita keluar jalur deh. Masa tiba-tiba logika dasarnya cari sampah lah, dimana itu ada sampah berarti ada kehidupan sebelumnya ya. Ya pasti terus emang nggak ada sampah, dan ada sih paling jarang. Terus dari itu semak-semaknya juga semakin timbul. Akhirnya kita balik arah, terus diam sejenak lah ibaratnya, orientasi medan ibaratnya arahnya udah nih kayak vegetasinya mana yang kira-kira kerapatannya terbuka atau enggak kayak gitu. Yang penting jangan panik. Terus setelah beberapa menit ambil keputusan, ya udah gini aja, lu yuk stay di sini, gua ke depan ya ibaratnya. Terus bilang oke, tapi sejauh masih bisa dilihat ibaratnya lumayan center lah dengan tengah malukan gitu. Saya mau kabarin kalau itu daripada dua-duanya nyangkar, mending satu ada di bawah cuman jarak 20 meteran nanti nyari jam berapa itu mas lu naik itu? Juga biasa naik standar sih jam dari bawah ya, biasanya jam 6 itu kita makan dulu, baru naik sekitar jam 9 atau jam 8. Biasa di atas setelah maghrib lah. Oke. Itu biasanya lu malam ya. Nah terus? Ya. Nah terus setelah udah ketemu jalurnya, kita jalan lagi ke atas. Nah pas di pertengahan cuaca tiba-tiba nggak tahu gimana mendung. Jadi kalau di gunung kan bisa dilihat, wah di atas cerah, di bawah mendung nih. Kalau itu vegetasi ini juga karena terus kita gimana nih, kita mau ngecamp di tengah atau tembak terus? Karena kalau ngecamp di tengah nggak ada tempat datarnya. Jadi kalau bikin camp harus nyari tempat yang terdatar dan bukan jalur air. Dan waktu itu jalurnya emang agak curam sih, agak miring, jadi takutnya kalau camp pas ke jalur air malah banjiran ya. Ada ya kita tembak terus ke atas, sambil nengok ke belakang gimana kondisi cuaca. Terus sampai akhirnya tembak terus ke atas sampai dia mau puncak deh kira-kira. Digerak lagi, nengok lagi, ini gimana nih Pak? Tidaknya mendungnya makin dekat nih yuk. Gimana nih mau lanjut kan? Apalagi kan jadi kejar-kejaran sama ini hujan. Iya, bawa hujan atas cerah, makanya kita maksa. Ya emang kadang gitu sih, kadang gunung ada angin apa, jadi badai di bawah ke atas dia. Kita juga waktu sebelum main ya biasa itu ya lalai lah ibaratnya, kita cek cuaca dulu apa. Kalau waktu itu di pos kalau nggak salah nggak ada orang, jadi bisa kita nanya gimana Pak, biasanya musim di atas hujan terus. Kita harus tanya sama orang lokal sih kalau musim cuaca. Nah saat itu kebetulan nggak ada orang bertanya. Akhirnya lo lanjutkan terus naik ke atas. Nah kejadiannya pas udah nyampe di atas nih. Kan berhubung gue sama temen gue belum pernah ke Merbabu itu, udah nyampe atas, tapi kita nggak tahu itu puncak apa gimana, cuma tanahnya sih datar. Oke. Dan gue lihat sendiri datar banget. Terus setelah beberapa menit, nah itu hujannya udah sampai atas, udah angin gitu, rame udah. Anginnya udah kayak mau hujan gimana sih, kan biasa ada hujan angin. Iya. Buru-buru deh, kali itu kita bikin tenda. Nah sebelum bikin tenda, gua cek kanan kiri
apa, ada pohon atau enggak, terus takutnya kalau ada petir atau gimana bahaya. Iya, betul, betul, betul. Yang jauhin pohon tinggi lah, dan ada lain. Tenda dibikin atas carrier, tenda udah jadi, kita masuk, terus ya biasa ritual makan-makan. Oke, Capek capek ya. bongkar ini logistik. Nah kemudian gue bawa radio tuh, radio diajak dulu lah transistor gitu. Yang karena apa ya, untuk biar nggak sepi-sepi banget Hiburan tuh, ya. nggak tahu tuh siaran apanya, betul mereka bentar saya juga ya slow juga nggak karena tiba-tiba nih tenda ada yang garuk kanan gue. Hah? Jadi tenda ada yang garuk. Serep, ya, suara serep gitunya itu. Kain gimana sih lo garuk gitu? Ya, ada bunyi serep gitu kan. Kalau kainnya ada tapak itu apa, Jejak lah ya, ada jejaknya lah. ya yang tekan begini, nah ininya Ya. nah, gue ketemu gue kaget di perasaan kita, saya lagi semangat, teman gue bisa begini, terus tetap aja masih gue keras, terus gue bilang udah diamin dia, nggak jadi apa, masih ditanggepin lah. Terus temen gue nanya, terus apaan itu ya? Ya bentuknya kayak tangan orang. Nah dia langsung gue matiin. Ya gue berdua takut natap itu tangan gitu. Dan gue terus gue bilang sama temennya, udah gini aja, ini kita di puncak nih berdua kan, kita nggak tahu ada orang apa tumbuhan ya tadi pas bangun tenda itu. Terus gue bilang, karena ingat gue tadi tangan kiri itu nggak ada pohon, nggak ada semak belukar juga. Gimana tidak dan kita tidak atau keluar nih? Saya kalau dalam kita penasaran itu apaan? Ya itu nggak ada keluar ya. Terus teman gue bilang, yaudah lah, apa keluar aja nih, juga sekalian. Nggak ada takut sekalian, jangan nanggung ya. Akhirnya gue berdua buka tenda, keluar nggak ada apa-apa. Jam berapa itu kejadian, Mas? Ya mungkin jam 11 dan itu masih angin badai itu. Dan nggak ada tim lain selain lu doang di situ. Nah itu dia nggak ada. Ya gue jarang. Mungkin berapa ya? Gue santai-santai gitu nggak ada apa. Nggak ada orang. Temen gue juga keluar ya, di tenda gitu. Pohon juga nggak. Tadi apa? Anjir. Kita hari ini masuk lagi lah kan hujan tuh. Si dalam ya udah. Kelihatan lah ibaratnya. Dalam waktu siang. Gue di tengah gue nggak ada orang lain. Terus temen gue dengar, yo kayaknya ada orang naik deh, kedengeran kan ya sayap gitu, ada orang ngobrol. Terus bilang gue diamin aja, amin kan ya itu gue denger, ya masalahnya gue gak denger gitu. Kayak gitu. Oke. Bener ya karena yang enggak gue udah diem. Ya udah mungkin karena kita berdua saking capek ya tidur aja gitu. Cuman dalam tidur temen gue juga ngomong, yo kayaknya orang jalan deh. Masa sih gue gak denger gitu. Ya bener ya, iya gue nggak denger. Dan itu nggak kejadian lagi tangan yang garuk tenda lu itu? Nggak ada. Cuman daerah kalau kita saking capeknya ya udah tiduran, besok paginya ngecek. Ya emang ternyata nggak hampir ke puncak karena kita belum pernah ke situ tuh. Ya. Temen gue ngecek sampai jauh banget, kan nggak tahu dia kemana. Dia bilang bener ya nggak ada orang di sini, itu semalam apa? Nggak ada sama sekali orang kayak gitu. Gitu sih. Akhirnya udah kita nyantai ya. Dan nggak lo peduliin juga suara-suara itu tadi. Di malam-malam berikutnya nggak ada kejadian lagi setelah penggarukan tenda lo itu sampai lo turun berarti aman. Nggak ada kali itu, nggak ada. Dan gue cek kanan kiri emang ada pohon atau tanam perdu yang apa nyenggol tenda nggak?
Berarti tadi suara gesekan tadi kayak suara kuku digesek ke kain gitu kan ya? Jadi bentuknya tangan, bukan bukan binatang. Tangan. Kan Kelihatan udah kalau dalam ya, bayangan tangan ya. ya ya kayak kayak lo ini kan kayak lo Iya 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 iya. taruh. Nah teman gue sempet tepok tuh, terus gue bilang udah diamin aja, udah dia apaan sih? Udah diamin aja gitu. Ya tengok-tengok kan antara takut cuma penasaran gimana sih. Iya benar, itu tadi takut sama penasaran itu tadi. Nah, Takutnya malah hewan-hewan buas atau apa gitu kan, kita nggak tahu. nah, itu udah. Ah, selain di Merbabu, lu pernah pernah ada ketemuan kejadian-kejadian lain di gunung-gunung lain selama lu naik? Selain Marbaku ada lagi di Lawu. Cuma kalau Lawu ya antara serem antara dilatih. Gimana ceritanya itu Jadi Mas tuh Labu? kalau Lawu tuh waktu satu suro. Wih, Nah kalau gokil. di Lawu satu suro tuh meriah kayak pasar. Tidak semenakutkan ekspektasi kita lah. Iya 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 iya. Ya. Jadi itu emang ramai karena kan biasalah kalau satu suro kan ya orang ya berdoa lah ibaratnya. Ya. Dan itu benar kayak pasar loh, antri banget jalan jalan. Terus kalau nggak salah ya di jalur atas yang kan searching sendiri ya batu jalur apa di ada tuh jadi kayak gunung tuh ada beberapa titik yang mungkin poin-poin tertentu gitu. Oke. Kalau nggak salah di batu jalur tuh di, di atas pos satu dua lupa batu Oh, jalur itu rombongan berlima kalau itu sama teman gue yang tadi di Merbabu ikut juga dia karena oke. emang sama-sama satu hobi lah ya. Satu hobi ya. Nah, itu kita berlima kecapean jadi eh, itu kita di punggungan gitu tapi bukit batu gitu. Nah depannya jurang ya sekitar 2 meter lah paling jalan terus apa 2 meter terus meter lah 2 meter sih gitu jauh setelah jurang kita kecapean. Nah tiba-tiba bola api warna hijau terbang. Ngelewatin tenda lu. Ah jadi kayak nonton bioskop lah mati gitu sih. Gede. Nah teman gue Bolanya gede. ya jarak berapa 30 meter 50 meter gitu. Terus gue bilang gede karena itu jelas banget berarti kan kalau dekat lebih gede lagi Iya. dan itu malam. Kalau waktu itu gue lihat juga bola basket lebih gede lagi. Malam juga itu kejadiannya. Ya nggak tahu berding malam. Dan kenapa polisi sadar karena yang lihat ya semuanya lihat ada teman gue apaan bilang biasa lah gue sampai bulan suruh ya kita nggak tahu mungkin ada kesaktian atau dia kayak gitu. Akhirnya ya hilang aja tiba-tiba tapi jelas warnanya hijau hijau ya hijau kayak hijau neon gitu Itu apa ya? bukan hijau api bukan warna api lah hijau. Karena biasanya kalau bola api kan warnanya kayak api orange, kuning gitu kan. Ya api oranye merah merah kuning nah ini hijau pokoknya nuansa apinya hijau lah atau tingkatannya gitu Kiriman itu ya atau santet atau teluh gitu kali ya. ya bisa jadi mungkin ada ilmu benjolan gitu gitu. Anjing ngeri juga ya. Satu silver Beradu ilmu gitu segala macam. Wah, gokil. iya cuma kalau satu solo sih rame deh Oh, oke oke oke. panjang jalurnya di tapi seru sih nah ya nggak tahu kalau gue ambil pengalaman aja juga bukan berarti langsung gue takut gue ya wajar pasti semua gunung ada. Iya, kalau 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 gua sih pribadi berasumsi ketika kita berada di alam bebas gitu kan, pasti ada kemungkinan Hmm. alam lain juga
alam lain juga Ya, hadir di situ gitu. ya, ya, Dan sejatinya ya saling kita menghormati lah. saling menghormati itu tadi, bener. Saling menghormati karena kita Hmm. punya alam sendiri, dia punya alam sendiri itu kan. Nggak usah saling Ya, ganggu ya. ataupun mengganggu juga gitu. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin baru belajar naik gunung atau teman-teman yang eh, lo bisa apa menyeratkan pesan-pesan buat teman-teman yang pengen naik gunung gitu, apa yang harus dilakukan kalau lo bertemu hal-hal kayak gitu gitu. Ya kalau gue sih, ya kayak mungkin dalam 3 tahun ini terakhir, ya mungkin apa ya, lagi booming juga kan banyak orang naik gunung. Kadang apa ya, menyepelekan persiapannya kayak gitu. Kadang eh, oh yang penting gua kuat, badan sehat, naik ya kayak juga sekarang persiapan kita harus gimana nih kalau kena hipotermia kayak gitu-gitu. Iya, Kadang banyak yang sepelein sih. Terus logistika seperti apa, terus kadang juga udah nyampe atas mau turun udah logistik habisin, justru yang turun itu harusnya ada logistik juga. Nah kadang mereka nyepelin terlupakan kayak itu. ya penting jangan nyepelin saat kegiatan kemudian penuh persiapan ya kayak tadi ini gunung Jangan berbagu banyak nggak airnya, titik airnya di mana aja, nah itu harus cari data dulu. Terus cuaca juga kadang orang nyepelin musim hujan gue naik, ya kalau gue sih musim hujan juga kadang di atas itu nggak dingin, kenapa, karena hujan. Nah yang biasa dingin itu musim kemarau. Hmm. Ada kurang kelebihan yang tinggal kita persiapan. Oke, thank you Mas Aryo waktunya. Sehat-sehat terus. Sukses Ya, aktivitasnya. terima kasih juga kesempatannya. Sukses juga nih buat channelnya. Siap, thank you. Oke, Sobat Arwah, barusan kita diskusi ngobrol sama Mas Aryo. Tetap basicnya kalau kita berada di alam alam bebas atau alam liar gitu, kita harus tetap saling menghormati sih. Apapun itu bentuk makhluknya, baik itu makhluk astral ataupun non astral, kita hidup di dunia berdampingan gitu. Jadi lo saling menghormati, saling menghargai, gitu aja. Sampai ketemu lagi Sobat Arwah di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, dan salam arwah.